Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan ini Pak Fauzi ingin menegaskan kembali dan memperkuat kembali materi yang telah kemarin kita pelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kemarin telah kita pelajari bahwa kitab Allah adalah kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Sebagaimana kita ketahui anak-anak, kemarin kitab-kitab Allah itu ada 4 yang disebut dalam Al-Quran ya. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat adalah kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, setelah kemarin kita mempelajari materi iman kepada kitab Allah, sampai kita telah mempelajari sampai bagaimana cara kita menyikapi, mengimani, mewujudkan iman kita kepada kitab-kitab Allah itu. Nah, karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, kitab yang terakhir, kitab penyempurna, maka mari kita semua belajar Al-Quran dengan sebaik-baiknya, memperbaiki bacaan Al-Quran, memahami isinya, memahami kandungannya, memperbaiki kualitas hafalan kita. Kemudian yang terakhir adalah mengamalkan isi kandungan Quran. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, Pak Fauzi akan menyampaikan sebuah kisah tentang pentingnya kita belajar Al-Quran. Bahwa Rasulullah pernah menyampaikan, beliau bersabda bahwa ada ayat atau surat di dalam Al-Quran itu yang ketika dibaca itu akan menyelamatkan pembacanya, menyelamatkan penghafalnya, menyelamatkan orang yang mengamalkannya itu dari siksa kubur dan mengantarnya kepada surga. Nah, suatu ketika ada cerita anak-anak sekalian terkait dengan keutamaan surat ini. Suatu ketika ada orang yang mati, kemudian datanglah malaikat yang menjaga kubur untuk menanyakan hal-hal yang harus ditanyakan kepada dirinya terkait dengan keimanan dia kepada Allah, keimanan dia kepada Rasulullah, dan lain sebagainya. Ketika malaikat ini datang, bisa jadi ketika dia tidak bisa menjawab si mayit itu, maka malaikat ini akan menghukumnya. Tiba-tiba datang kepadanya itu adalah seseorang yang merupakan perwujudan dari surat yang dia baca. Surat ini menghalang-halangi malaikat. Hai malaikat, apa yang kamu lakukan terhadap orang ini? Dia adalah orang yang sering membaca saya, memahami saya, isi kandungan saya, kandungan-kandungan yang ada dalam diri saya, dan mengamalkan surat-surat ini ya, mengamalkan saya yang dimaksud oleh surat ini. Lalu kata malaikat, tugas saya adalah untuk mengadili dia di alam kubur ini. Kalau kamu ingin membela dia, ya silakan saja kamu meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian surat ini menghadap Allah. Dan perlu kalian tahu, surat ini adalah surat Al-Mulk yang terdiri dari 30 ayat. Nah, ketika dia datang kepada Allah, dia minta kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah ayatmu, suratmu. Sedangkan orang yang akan disiksa di kubur ini adalah orang yang mengamalkan saya. Kalau engkau perkenankan malaikat itu untuk menyiksa dia, maka hilangkanlah saya dari daftar-daftar kalammu ya Allah. Kata Allah, apakah engkau marah? Kalau begitu, ya silahkan engkau kembali ke alam kubur dan tolonglah dia dan lindungilah dia karena keutamaan.
Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, betapa indahnya kalau kita mau mengamalkan Al-Quran. Betapa indahnya kalau kita mau mempelajari isi kandungan Al-Quran. Oleh karena itu jelas dalam sebuah hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bahwa bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi penolong bagi para pembacanya. Hikmahnya apa anak-anak sekalian dari kisah ini? Hikmahnya tentu kita harus makin mencintai Al-Quran, mempelajari isinya, dan mengamalkan kandungan yang ada di dalamnya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari kehidupan dunia dan di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.